Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Pungki Muktio dalam episode ngobrol bareng Pak D. Kali ini ya kami bersama saat ini yang tentunya teman-teman pada angkatan kita tentunya sudah kenal. Selamat sore Mas Dodi Katamsi. Ya, selamat sore. Aku manggilnya Pak D. Pak D aja ya. Ya, Pak D. Selamat sore Pak D. Ya. Wah, luar biasa. Dan tidak lupa bahwa akun saya selalu bertemakan progresif. Kita bedah sore ini dengan Mas Dodi yang tercinta, bahwa beliau itu adalah jelas salah satu laskar musik yang luar biasa, penyanyi yang mumpuni bagi sekelompok penyanyi dan musisi di Indonesia. Dan saat ini berkarir meneruskan marwah dari almarhumah atau almarhum orang tua dari Mas Dodi yang saat itu sangat beken di era Indonesia. Itu nanti kita bedah apa bedanya, di mana tingkat kesulitannya, dan di mana tingkat kehappyannya. Jadi kita nggak cerita soal getirnya saja, tapi happy-nya mana gitu. Oke, kalau begitu kita beri kesempatan Mas Dodi untuk menjabarkan. Saya Dodi Katamsi. Kebetulan orang tua saya di dunia seni. Jadi bapak saya itu selain tentara, dia juga main film, drama. Dia satu kelompok dengan W.S. Rendra almarhum. Luar biasa. Dulu di Jogja itu teater kecil namanya, yang akhirnya berkembang menjadi bengkel teater Rendra. Nah, bapak saya naik daun ya. Siap. Itu gara-gara memainkan peran menjadi Presiden Soeharto di film G30S PKI. Dulu wajib nonton tiap tahun ya, Mas Bung ya. Betul. Tiap waktu wajib nonton, sehingga nama bapak itu terangkat lah gitu. Ada film-film lain juga, terus main sinetron juga. Nah, kalau ibu saya kebetulan orang-orang Indonesia menjulukinya Maestro Seriosa Indonesia. Namanya Pranawengrum Katamsi. Luar biasa itu nama. Jadi ibu saya itu yang menularkan DNA guru vokal. Jadi saya dari kecil, dari mengerti bahasa, bayangin ya, dari lahir masih bayi sampai mengerti bahasa itu tiap hari dengar ibu saya piano, terus vocalizing, ngajar paduan suara, ngajar vokal perorangan gitu. Itu dari kecil tuh brainwashnya kayak gitu. Jadi terus bapak saya kalau bapak saya dengerinnya Elvis, Beatles, Brewery ya. Kalau bapak saya bukan orang klasik. Ibu saya klasik. Nah, dari situlah mungkin masuk ke otak saya cara ibu saya mengajar, ilmu-ilmunya ibu saya. Nah, terus kebetulan saya kecebur di dunia industri musik. Jadi diajak rekaman sama Elpa Mas album kedua. Jadi mereka bikin album satu, vokalisnya keluar, nyari vokalis buat album kedua. Nah, kebetulan yang berjasa tuh almarhum Remy Sutansyah, yang nyeburin saya, ngenalin ke Elpa Mas. Akhirnya saya rekaman dengan Elpa Mas dan manggung tour gitu-gitu. Sampai akhirnya bener-bener jadi penyanyi rock. Padahal saya suka semua genre sebenarnya. Cuman keceburnya di genre rock, lakunya waktu itu di situ. Nah, setelah itu mulai tuh bertanya, Mas Dodi ngajar vokal ya? Padahal saya enggak sebenarnya. Terus tapi kan ibu saya ngajar. Akhirnya saya belajar ke ibu saya. Guru pertama saya ibu saya. Bagaimana cara menjadi guru vokal? Ya, ibu saya ngasih ilmunya. Jadi saya learning by doing tuh, Mas. Langsung kerja. Jadi saya langsung nanya ibu saya, hari pertama ngajar vokal materinya apa? Dikasih sama dia. Hari kedua apa? Ya, selain literatur lain ya, buku-buku lain juga saya baca. Cuman guru pertama saya tuh ibu saya. Nah, alhamdulillah murid pertamanya langsung ngetop.
Bams Samson. Oh. Jadi Bams mau bikin album pertama tuh Ya. belajar sama saya. Mm-mm. Ya tentu saja saya ya sebagai guru aja. Emang dia keren. Terus saya ya membenerin aja vokalnya dia supaya lebih bagus. Tahu-tahu lagunya meledak. Nah, nama saya ikut keangkat kan. Ya. Wah, Bams suaranya keren. Belajar sama siapa? Rudi Katamzi. Akhirnya jadi banyak artis-artis jadi belajar sama saya. Terus kebetulan Indonesian Idol 2 zamannya Judika, Firman itu nyari vocal coach. Ya. Nah, terus nggak tahu gimana caranya kok manggil saya. Terus saya ngajar di Indonesian Idol 2. Tapi saya cuma ngajar di Indonesian Idol 2. Habis itu saya selesai karena itu kontrak kan. Ya. Berbulan-bulan repot juga kalau kontrak terus gitu. Nah, dari situ akhirnya setelah itu ada dari Amerika X Factor. Nah, saya ngajar di X Factor 1 zamannya Fatin. Oh. Nah, itu saya ngajar Ya, di ya, eranya itu. Setelah itu karena nongol di TV, jadi jadi serius nih pekerjaannya. Sorry. Sebagai coach ya. Sebagai coach. Nah, akhirnya ya namanya kalau menurut saya bahasanya tanggung jawab profesi. Ya, tanggung jawab profesi adalah saya harus tahu apa yang saya kerjakan. Akhirnya saya banyak belajar dari guru-guru lain juga. Saya belajar ke si guru A, guru B, guru C. Nah, kebetulan kok ada orang Belgia, Bu Anet namanya, itu gurunya ibu saya, berarti lebih sakti dari ibu saya. Kebetulan kok dia lagi di Indonesia. Saya kejar, saya belajar. Nah, menurut bapak saya almarhum, ibu saya head voice-nya bisa sebagus itu karena belajar sama Bu Anet ini. Saya kejar langsung. Ya, ya. Nah, kalau bayar kan mahal, Pak De. Saya jadi asistennya. Oh. Kalau iya, Ya. Berapa lama? mungkin 6 bulan, mungkin setahun ya. Saya tapi nggak nyampe 2 tahun. Ya. Cuman gitu kan kalau bayar. Kalau jadi asistennya kan mau nggak mau tiap hari, ilmunya dia aku curi. Gitu. Nah, terus jujur aja saya nggak bisa main piano sebetulnya. Tapi dalam pelajaran vocal coach itu harus bisa main piano. Saya targetin waktu itu sebulan harus bisa main. Dari zero ya. Itu sehari saya latihan 8 jam. Waduh. Gila. Ya, Saya kalau ngajar sesuatu gitu dari dulu. Gila-gilaan gitu. 8 jam tuh bukan 8 jam terus-terusan ya. Misalnya pagi ada waktu 2 jam break. Masih punya utang 6. Ntar siang 2 jam masih punya utang 4. Pokoknya targetnya sehari 8 jam. Kadang-kadang tidak terpenuhi. Cuman kan niatnya 8 jam. Dalam waktu sebulan saya bisa main piano. Oke. Ya enggak jago-jago amat, cuman ya nggak malu-maluin lah. Ya, nggak malu-maluin. Fingeringnya bener. Ya, Ini ya benar, itu benar. karena tiap hari gini. Ya kayak Ya. ibu saya dulu waktu saya kecil, ibu saya tiap hari begitu. Nah, udah dari situ dapatlah ilmu head voice-nya Bu Anet ini. Yang konon dia kan orang pasti dari luar kan, internasional. Kayak ibu saya belajar kan dari mana-mana. Ternyata ilmu head voice-nya Bu Anet ini beda dengan guru-guru lain. Oh ya. Iya, dia lebih cara metodenya tuh bikin orang bisa head voice bagus lebih cepat. Oh Jadi ya. mungkin kalau orang lain perlu 2 bulan, 3 bulan, kalau sama metodenya Bu Anet nih sebulan juga beres. Oke. Nah, Ya, terus ya. tahu-tahu akhirnya karena Bams juga label-label melirik saya. Cah, ngirim artis. Itu lebih ngeselin lagi, Mas. Pak De. Jadi dikasih murid beneran nggak bisa nyanyi, jadi dikontrak karena ganteng atau cantik pastinya. Hancur suaranya, hancur. Dikasih waktu cuma sebulan dong. Mas Dodi ini gimana caranya ya? Bulan depan dia harus take vokal. Aku langsung gitu kan. Nah, dari demand dan request seperti itu, akhirnya saya terpaksa menciptakan meringkas gimana caranya orang sebulan bisa nyanyi. Nah, jadi saya menciptakan ilmu-ilmu belajar nyanyi secara instan. Ya, kira-kira gitulah. Oke. Jadi gini, intinya kalau saya lihat perjalanan ini sebetulnya berbeda dengan coach, vokal coach yang lain ya. Jadi kelihatannya spesialis kalau di umum ini adalah bengkel ya. Jadi bengkel voice, di mana apakah itu memang dasarnya sudah bagus, dibikin bagus,
di dirapihin, Diperbaiki. atau yang rusak sama sekali babak belur kelindes tronton ya. Iya. Nah, itu kemudian diolah, dibenerin. Jadi Iya. saya pikir Makanya saya namanya bengkel vokal bukan kursus vokal. oke. Dan itu juga bentuk penghargaan saya buat almarhum B.S. Rendra. Karena saya ikut bengkel teater. Oke. Bengkel teater. Nah, bentuk tribute saya buat beliau, wah berarti saya bikinnya bengkel vokal aja Asik. supaya berasa kalau saya tuh muridnya dia gitu. Ya. Nah, jadi saya sebetulnya nggak tahu itu soal nickname tadi ya. Tapi persoalannya saya lihat itu tadi perjalanan story tadi ya. Karena terbukti juga nggak usah jauh-jauh. Kakak ipar saya kan, Iya. Mas Ahli, Heeh. luar biasa itu. Jadi dalam waktu berapa kali ya? Nggak terlalu berapa? 4 kali. 4 kali saja. Itu langsung berangkat, dijemput ya, saya ingat dijemput dari rumah ya, Mas Dodi langsung ke Solo. Waduh. Dan akibatnya perubahannya Lumayan signifikan ya. signifikan banget. Sampai sekarang di YouTube tuh gila, dia berani pede Iya. ya. Karena saya pelaku terdepan mengetahui bahwa dia itu tadinya nyanyinya nggak pakai teknis, bukan jelek, dia untung dia nggak ada penyakit vokal yang sangat mengerikan ya, Nggak fals ya. Ini Itu nggak kan fals fals ya, dan tahu tempo. tahu Itu tempo. udah Itu sudah modal utama. dua variabel ini aman buat orang mau nyanyi. Betul. Ya. Nah, cuman tinggal teknik ya. Pertama pembukaan hallnya beliau itu ya, kalau saya boleh cerita, wah nyanyi 2-3 lagu dia sudah Capek. langsung turun dari panggung. Iya. Dah ngos-ngosan banget. Nah, itu padahal mic kita kasih mic yang luar biasa Iya. buat dia. Nah, tapi ternyata tahu-tahu ada kabar jemput tes. Nah, itu deh. Jadi itu satu fakta bahwa memang Mas Dodi spesialis untuk repair ya. Repair, vokal repair yang kalau di mobil itu di bengkel, perbaikan ketok magic ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, ketok Karena kebetulan punya bapak dokter kan. Jadi buku-bukunya bapak kan banyak tuh. Nah, saya suka bongkar tuh. Isinya apa sih? Oh, otot itu di sini. Oh, otot ini. Jadi alat-alat produksi suara tuh insya Allah saya paham. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begini? Ya, mungkin ada guru yang taunya cuman yang di buku. Iya. Nggak tahu kenapa orang nggak bisa tinggi, kenapa orang fals. Nah, insya Jadi, Allah saya tahu lah. Penyebab ya. Kalau sudah kita tahu penyebab, apapun masalahnya, kita terapinya gampang gitu. Ya, Agak betul. sedikit lebih gampang ya. Ya. Agak lebih sedikit gampang. Nah, selain itu juga ada orang teman-teman semua mengatakan bahwa ada teori mengatakan bahwa pemain musik, Ya. pemain alat itu mungkin sebodoh-bodohnya 20 tahun bisa lulus ya. Ya. Tapi kalau vokal itu sudah kodrat dari atas ya. Nah, Pertama itu. ya. Selain usaha ya. Ya. Tapi ada unsur benang merah yang nggak bisa ditawar, yaitu memang pita suara dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya pikir begitu. Gimana pendapat itu? Nah, saya agak mematahkan teori itu karena buat saya yang guru-guru lain udah nyerah, Death Note misalnya, Deftone. Kuncinya kemana, nyanyinya kemana. Suruh ngikutin satu note aja misalnya, teng teng teng, harus coba teng teng loh, ini salah. Itu karena saya emang orangnya senang ngulik, saya nemuin metode untuk benerin orang-orang yang tuli nada. Oh iya. Dan itu kan pencapaian itu karena dalam proses saya belajar mengajar. Iya. Oke. Terus dulu konon itu bukan pendapat saya. Banyak label dulu ngirim artis ke saya karena menurut yang saya dengar kalau lo nyari penyanyi karakter lempar ke Dodi. Oke. Jadi saya tuh bikin orang punya signature suaranya dia. Ya percuma kalau suaranya keren. Wih, suara lu Afgan banget. Nah, ya kan enggak punya. Ya. Misalnya suaramu keren nih. Wih, Ariel banget lu. Apa Once banget, apa suara lu mirip Mama Brian McKnight. Nggak keren. Nggak keren. Nah,
Di latihan saya memang ada latihan vocalizing metode yang keluar tuh suara asli. Di latihan nada itu nggak mungkin dibuat-buat. Nah itu mungkin label menganggap Dodi bisa menggali karakter orang. Nah dulu sering dapat artis karena itu. Nah pembentukan karakter itu kan tentunya melalui satu proses yang sebetulnya sebelumnya kita lihat dulu ya kemana dia motivasi suaranya, kemudian selera musiknya, teksturnya, ya kan. Nah itu baru diolah ya. Betul. Tapi itu jelas saya percaya bahwa tidak semua vocal coach yang bisa ngolah gitu ya. Biasanya berdasarkan buku, teori-teori standar ya gitu. Kebetulan mungkin anugerah dari Allah, saya pelatih vokal tapi juga pelaku. Jadi saya tahu rasanya di studio rekaman cuman ada headphone 2 terus take, terus gimana caranya rasanya di panggung beda lagi tuh. Monitornya di sini. Dulu belum ada monitor kuping. Kalau sekarang enak ada monitor taruh di sini. Itu pun juga belum tentu biasa. Ada orang-orang yang nggak bisa gitu ya. Terus bagaimana menghadapi ribuan orang? Wah gitu. Nah kalau cuman guru vokal doang kan dia tidak mengalami itu. Kalau saya alhamdulillah mengalami itu sehingga ya mungkin itu banyak manfaatnya. Ya, memang beda ya pelaku sekaligus pengamat atau hanya pengamat aja. Itu agak beda ya. Itunya mindsetnya, kemudian cara penyampaiannya. Ya, jadi kembali ke sebagai player waktu itu. Waduh, itu saya pun juga merasakan dulu bahwa sebagai band rock saat itu judulnya anak band, anak band. Sebagai anak band. Jadi saya nggak berani bilang musisi karena saya bodoh. Tapi kebetulan waktu itu agak sedikit laku lah dipakai ya kan, nggak tahu lah. Yang penting nggak salah ya. E-nya tuh di mana, do-nya kan segala macam. Yang penting itu. Nah itu era saya pada saat itu 73 sampai 78 Medan sama Malang itu yang dipakai barometer. Lo belum ke sana, nggak dianggap. Nah, eranya Mas Dodi pada saat itu gimana? Dengan El Pamasnya atau dengan grup-grup lainnya? Ya kebetulan saya beruntung masuk band yang udah punya nama. Bukan dari nol kan. Saya masuk di album kedua. Ya mereka udah ngetop. Saya malah numpang ngetop saya. Kalau bahasa sekarang pansos. Panjat sosial. Jadi dengan saya rekaman nama El Pamas album kedua, nama saya naik gitu. Orang jadi tahu Dodi Katamsi tadi siapa sih ini orang. Dari situ akhirnya ya ada proyek-proyek lah, bikin lagu. Salah satunya nyanyian badainya Mel Sandi itu. Itu lagu saya. Ya ada. Saya tidak terlalu produktif, cuman alhamdulillah kayak Kotak Cinta Jangan Pergi. Ya lagu yang saya bikin kok ya lumayan gitu. Waduh, ya. Jadi ya kebetulan ya masuk ke grup yang sudah beken ya. Tapi tentunya itu juga tidak mudah juga karena apa? Mempertahankan kredibilitas band yang sudah beken, mengisi mantan penyanyi yang keluar itu kan nggak mudah. Tuntutannya beda. Jelas beda. Harus keren langsung gitu. Iya, sama seperti kita contoh misalnya, makanya Queen nggak mungkin beredar lagi karena nggak ada yang bisa ganti. Betul. Seperti itu kan. Kalau itu kejadian gitu kan, El Pamas kan pasti diem udah. Benar. Kebetulan ada nih superstar ya, rising star ya. Rising star. Makanya saya agak salut sama Ahmad Dhani kenapa? Dia ganti vokalis tetap aja keren. Ya. Jadi dia emang pinter gitu. Memang bener dewa tuh ya. Iya, jadi ganti vokalis ya musiknya berubah. Waktu Once masuk musiknya nggak kayak Ari Lasso, beda lagi tuh. Setuju. Ya, setuju. Dia ngikutin karakter. Vokalis Once tuh gini. Ya dia bikin lagunya kayak gitu. Jadi jarang itu seorang seperti Dhani diikuti oleh beberapa komposer lainnya ya yang bisa mampu kayak dia ya. Itu kita akui. Itu memang agak jenius orang itu. Agak jenius. Dia rela untuk mengorbankan atribut dia ya, untuk mengikuti penyanyi. Dengan penyanyi bagus berarti gue juga ikut dong.
Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Siklusnya benar-benar. Banyak band yang gitu kan, Heeh. ganti vokalis kelar, tenggelam Habis, bandnya. Benar. Ganti vokalis. Nah ini orang aja agak ajaib. Iya. Ya, jadi memang gitu. Jadi dan apa? Setelah itu selain kegiatan-kegiatan sebagai vokalis, sekarang coach untuk vokal coach apa kira-kira? Kalau Mas yang Dodi. sehubungan dengan musik ya bikin lagu, bikin musik, aransemen. Aransemen, ya. Walaupun saya tidak seproduktif Ahmad Dhani, Piyu gitu, Iya, cuman adalah gitu. Kadang-kadang Iya. bikin iklan juga Iya. buat kepentingan, terus kadang-kadang bikin musik film, Ya, tapi tidak seproduktif orang-orang lah. baik. Dan tingkat produktivitas itu bagaimana kalau saya yang memotivasi ya? Saya Iya. saya bukan saya juga pelaku dulu. Iya. Saya memotivasi Mas karena tolong tinggalkan monumen Oh, iya. yang bersifat monumental dari yang seorang namanya Dodi Katamsi melalui karya kreasi musik Indo yang tentunya bisa dibuat di studio kami di sini ya. Siap. Itu saya sokong banget ya, karena saya nggak mau ada hal-hal yang belum sampai top up-nya Ya, belum maksimal ya. itu tolong. Padahal itu bisa. Ya. Sarana ada, apa segala macam Ya. aja. Tinggal nilai effortnya kita Ya. pada ibaratnya kalau pertempuran tuh detik-detik kemerdekaan itu, mari kita setuju nggak kita Ya, energinya masih ada kok. sadap ya. Jadi saya selaku pemilik dari Himawan Studio Music Cinere juga akan menyokong Mas, siap anytime, dan kita dengar nanti teman-teman yang di sana sosialita yang sudah akrab dengan Mas Dodi akan kembali, karena saya dengar musik-musik yang ada saya dengar lagu-lagu yang belum diapa-apain yang ada di Iya. HP itu saya luar biasa musikalisnya itu. saya tidak ngomong gimana ya, itu memang baik untuk kita publish ya, kita publish gitu. Sama ini Mas, di sisa umur saya ini ada yang harus saya tularkan dan saya sebarkan. Ilmu yang saya punya itu belum semua keluar. Oke. Nah, saya nyari temen yang mau support bagaimana caranya. Jadi gini, setuju nggak? Kenapa penyanyi Indonesia kok nggak bisa tembus ke dunia internasional ya? Ya. Paling cuma bisa dihitung Anggun, Agnes Monica. Tapi ya banyak. Padahal suara penyanyi Indonesia sebetulnya bagus-bagus kan. Bagus. Cuman kebutuhan eksistensi di dunia internasional beda lagi. Ya. Nah, itu banyak penyanyi kita yang nggak tahu. Ya. Nah, sementara insya Allah saya tahu. Oke. Nah, itu yang pengen saya tularkan. Ah. Kalau penyanyi luar itu mereka bener-bener tanggung jawab profesi. Ya. Sampai kayak Rod Stewart, Ya. Sting, Steven Tyler, Aerosmith, sampai Christina Aguilera, mereka itu sampai tua masih bisa nyanyi. Kenapa ya? Mungkin disiplin maintenance Iya. suara, terus Iya. disiplin latihan. Iya. Kita kayaknya kurangnya di situ. Iya. Kurangnya di Betul. situ. Cepat puas. Ya, cepat puas. Cepat Puas. Nah, ya, jadi kalau itu tadi saya ulangi, ada yang memang suara-suara yang baik seperti tadi disebut, tapi ada juga yang dia nge-maintain suaranya yang memang kalau nggak bakal tuh orang jadi juri di sebuah kompetisi. Contoh seperti siapa namanya? Cowok ya, yang Rolling Stone misalnya, ya siapa? Mick Jagger. Nah, Mick Jagger itu sebetulnya kalau dari aspek teknik musikalis kan biasa aja, tapi dia bisa nge-maintain. Betul. Ya. Jadi kalau suara bagus tetap abadi biasa, tapi kayak dia gitu. Nah itu kalau menurut saya dia jenius. Jadi waktu dia umur belasan tahun, 20 tahun, dia kayaknya mikir jauh ke depan. Waktu bikin lagu ini 40 tahun lagi gue bisa gak ya nyanyi ini?
Iya, Iya. dia nggak Iya. pernah bikin lagu yang tinggi-tinggi amat tuh. Karena dia mikirnya ke depan. Percuma bikin lagu umur 20 tahun begini giliran udah kepala 4, kepala 5 nggak bisa nyanyiin lagu hits zaman dia 20 tahun. Jadi Kelar. selesai ya. Selesai. Itu dia. Saya pikir itu. Saya Iya. pikir itu rumusnya. Oke. Oke, jadi kan waktu saja yang mestinya masih panjang ya. Kupasan dan bedah musiknya ini masih lama tapi karena waktu terbatas. Terima kasih banget. Terima kasih banget Mas Sama-sama. Dodi. Salam buat di rumah. Semoga segera muncul hits single ataupun Karya-karya album ya karya-karya yang ada. Ya. Matur nuwun Mas Dodi. Sama-sama, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.